Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Pejabat Gubernur Kalimantan Selatan Safridjal ZA meresmikan instalasi teknologi radiasi radioterapi di RSUD Ulin, Banjarmasin untuk pengobatan penyakit kanker. Sementara itu pemirsa, alat canggih itu seharga 44 miliar rupiah bernama Cobalt 60 or CO60 based Teratron Equinox buatan Kanada yang diklaim satu-satunya di Kalimantan untuk penyakit kanker, sehingga masyarakat tidak perlu lagi melakukan pengobatan kanker hingga ke Pulau Jawa. Penjabat Gubernur Kalsel Safridjal ZA melakukan pemotongan tumpeng menandai diresmikannya instalasi onkologi radiasi radioterapi di RSUD Ulin, Banjarmasin. Usai peresmian, Safridjal berkesempatan langsung melihat bagian dalam instalasi radioterapi tersebut. Di dalam instalasi ini terdapat alat untuk pengobatan penyakit kanker bernama Cobalt 90 Base Teratronic dari Kanada dan Amerika. Diklaim sebagai satu-satunya di Kalimantan dan kini dimiliki RSUD Ulin dengan keunggulan memberikan tingkat pengobatan lebih akurat. Penjabat Gubernur Safridjal menyebut ini sebagai bentuk nyata pemerintah Kalsel dan RSUD Ulin untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, sehingga layanan tersebut dapat membantu penderita kanker dalam memperoleh kesembuhan. Ya, hari ini dilaunching kembali jenis perawatan layanan radioterapi di Rumah Sakit Ulin. Upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Rumah Sakit Daerah Ulin untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan mudah-mudahan dengan layanan radioterapi ini dapat membantu para penderita untuk memperoleh kesembuhan. Sementara itu, Direktur RSUD Ulin Dr. Suciati menyatakan alat tersebut rangkaian dari layanan penyakit kanker. Fasilitas ini juga bisa digunakan untuk berobat bagi pasien pemilik kartu BPJS, khusus untuk pasien kanker yang harus diradiasi. Radioterapi itu merupakan rangkaian dari pelayanan penyakit kanker. Jadi tidak cukup dioperasi saja, tidak cukup di kemoterapi saja, tapi rangkaian terakhir harus ada penyinaran, jadi radioterapi. Jadi di 2009 datang pertengahan kita pasang, dan awal 2020 kemarin mau kita visitasi dari Bapeten, tapi karena pandemi mundur lagi di Januari 2021. Ketika divisitasi sudah sesuai, dinyatakan layak dan diberi izin untuk operasional. Dan kita sudah koordinasi dengan BPJS, memang ada pembiayaan dari BPJS sehingga pasien-pasien BPJS yang kena kanker, yang harus diradiasi, jangan masuk BPJS. Kepada masyarakat dihimbau agar jangan sampai terlambat memeriksakan diri apabila sudah merasa atau mengetahui ada gejala kanker. Dengan tindakan cepat tentu akan mengurangi risiko yang lebih besar dan membahayakan nyawa. Rijali Afandi, Banjar TV. RSUD Ulin baru saja meresmikan ruang radioterapi. Ruang itu dilengkapi sebuah tempat tidur yang dilengkapi alat di dalamnya ada radioaktif. Gelombang radioaktif itulah yang kemudian akan menjinakkan kanker di dalam tubuh manusia. Alat itu seharga 44 miliar bernama Cobalt 60 Base Teratron Equinox buatan Kanada yang diklaim satu-satunya di Kalimantan. Dengan alat tersebut, masyarakat tak perlu jauh lagi melakukan pengobatan kanker hingga ke Pulau Jawa. Karena saat ini daerah sudah punya satu alat radioterapi yang ditangani oleh tenaga medis profesional. Hal tersebut seperti disampaikan penjabat Gubernur Kalsel Safridjal kepada awak media di Banjarmasin. Masyarakat di Ulin yang menderita penyakit kanker tidak perlu lagi keluar daerah, dapat dilayani di Rumah Sakit Ulin. Tenaga kesehatan, ya, spesialis radioterapi sudah siap, alat sudah siap,
Ya, pasiennya juga sudah terdaftar. Ada 30 orang, ya. 30? Ada 36. Nanti tim dokter akan mengatur jadwal layanannya, dan mudah-mudahan dengan layanan radioterapi ini dapat membantu para penderita untuk memperoleh kesembuhan. Sementara itu, Direktur RSUD Ulin Dr. Suciati menyatakan, sebelumnya Ulin sudah punya alat serupa, namun masa luruhnya berakhir dan pengobatan radioterapi ditutup tahun 2015 lalu dan kini baru dibuka kembali tahun 2021. Kita pernah ada layanan radioterapi itu tahun 2009 sampai 2015. Karena masa luruhnya dari Kopal ini berakhir, kita bersihkan dan kita adakan lagi. Dan itu tidak bisa sehari sebulan, ya sama, karena beri obatnya di negeri Ceko dan datang pertengahan 2009 dan limbahnya aja buangnya ke Batan, Jakarta. Sekarang ada 36 pasien yang sudah terdaftar dari dibuka awal bulan. Alat-alat tersebut sudah melewati tes uji dan mendapatkan sertifikat kelayakan dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir Indonesia. Soal keamanannya, tak hanya itu, dari segala aspek, dari tingkat ketebalan dinding hingga pengukuran akurasi juga telah diuji. Rijali Apandi, Banjar TV. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Tenggat waktu yang diberikan oleh Pemko Banjarmasin agar pemilik jembatan dan bangunan bisa membongkar bangunannya sendiri ternyata tidak langsung dituruti. Akhirnya pemirsa, Satgas Sungai dan Penanganan Banjir membongkar terutama di kawasan Ahmad Yani meski diawali negosiasi. Sementara itu Ketua Tim Satgas Normalisasi memastikan pihaknya tidak akan tebang pilih dalam bertindak. Sebelumnya, pemerintah Kota Banjarmasin telah menerbitkan Surat Edaran Wali Kota Nomor 1 Tahun 2021 tentang bangunan di atas sungai. Upaya tersebut merupakan bagian dari upaya mengatasi genangan air akibat banjir yang melanda Kota Banjarmasin. Bahkan yang menjadi target utama dari normalisasi sungai tersebut yakni adanya bangunan di atas sungai untuk bisa dibongkar sendiri karena dinilai menghambat jalannya air. Namun faktanya di lapangan hingga tenggat waktu yang diberikan oleh Pemko Banjarmasin agar pemilik jembatan dan bangunan bisa membongkar bangunannya sendiri ternyata tidak langsung dituruti. Akhirnya Pemko pun melalui Satgas Sungai dan Penanganan Banjir bergerak untuk membongkar terutama di kawasan Ahmad Yani dan kawasan Veteran, meski harus diawali dengan proses negosiasi dengan pemilik bangunan. Yang penting adalah gerakan awal dengan momen banjir tadi. Mari kita sama-sama untuk melakukan pemenahan normalisasi sungai yang diawali dengan pembongkaran jembatan. Intinya sudah 12 jembatan dan bangunan. Kalau membongkar jembatan itu tidak gampang. Yang pertama dia nilainya mahal, ratusan juta. Yang kedua kita nego dulu dong. Oke lah, memang nyata dibongkar, tapi kan prakteknya harus ada upaya-upaya nego dan sebagainya. Maka metode yang kami terapkan dalam tim adalah nego, deal, bongkar. Nego, deal, bongkar. Tidak serta-merta langsung kita bongkar-bongkar, bukan. Karena dampaknya sangat kompleks masalahnya. Jadi itulah itu tadi. Dapat ganti rugi nggak atau seperti apa? Kalau yang jalan kampung kita bangun jembatan sementaranya, yang jalan kampung. Tapi kalau sifatnya perkantoran, pribadi atau bisnis swasta, ya mereka. Lebih jauh Doyo mengatakan, hingga sampai saat ini dari 181 titik yang menjadi target pembongkaran, sudah ada 12 jembatan dan bangunan yang dibongkar terutama di kawasan Ahmad Yani dan Jalan Veteran. Muhail, Banjar TV. Ketua Tim Satgas Normalisasi Sungai Doyo Pujadi menyebutkan, selain di Jalan Ahmad Yani, pihaknya juga menempatkan 1 unit alat berat untuk melakukan pengerukan sungai dan pembongkaran jembatan-jembatan kecil di kawasan Veteran. Tak hanya itu, pihaknya juga terus melakukan pengerukan di kawasan Zafri Zamzam, termasuk pengerukan Sungai Tatas di samping rumah dinas Kapolda Kalsel dan Sabilal Muhtadin. Doyo juga menegaskan pihaknya dalam melakukan pembongkaran tidak tebang pilih. Bahkan dalam melakukan normalisasi sungai tersebut, Satgas mengklaim telah membuat prototipe jembatan pengganti. Pembuatan prototipe jembatan tersebut disampaikan Doyo bekerja sama dengan Ikatan Ahli Konsultan Jembatan dan Jalan di daerah ini. Punya siapapun, akan bongkar. Risiko apapun ya kami lakukan. Ini sudah tugas kita.
Dan kesepakatan rumah kan bukan kesepakatan Pak Wali Kota itu sini, bukan. Itu kesepakatan bersama. Itu jadi Satgas Pengelolaan Sungai bukan milik Pemko sekarang, ini milik bersama masyarakat. Semua mendukung, bukan hanya milik Pemko. Itu kelebihan dari itu. Kenapa? Karena untuk kebersamaan mengatasi banjir di masa yang lalu supaya nggak terulang kembali. Arkulata dan kami sudah membuat desainnya, sudah membuat prototipnya. Tadi kan ikatan ahli konsultan jembatan dan jalan. Tadi ikatan konsultan sudah rapat dengan kami, dia sudah membuat prototipenya. Di Ayani di Vietnam sudah dibuat prototipenya. Jalannya melengkung, kemudian ketinggian bahu jembatan itu 60 cm di muka air banjir. Untuk di Jalan Ahmad Yani dan Petran telah dibuat prototipe jembatan melengkung dengan ketinggian 60 cm di atas permukaan air ketika kondisi pasang. Ini guna memudahkan pembersihan sungai ke depannya. Risna, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, warga yang terdampak banjir di Kalimantan Selatan khususnya di Kabupaten HST yang rumahnya mengalami rusak berat atau hilang terbawa arus diupayakan direlokasi ke tempat yang baru. Pasalnya lokasi lama tersebut rawan banjir dan membahayakan jika dijadikan tempat tinggal. Pasalnya berada di daerah aliran sungai. Bagi warga Kalsel yang rumahnya mengalami kerusakan akibat banjir, sudah dilaporkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB untuk segera diproses dan mendapatkan bantuan perbaikan. Setidaknya hal itu disampaikan penjabat Gubernur Kalsel Saprijal ZA usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kalsel Rabu 24 Februari 2021. Namun bagi rumah yang rusak berat atau hilang terbawa arus banjir, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, akan diupayakan untuk direlokasi ke tempat yang baru. Pasalnya lokasi yang mereka tempati sekarang merupakan daerah rawan banjir dan sangat berbahaya karena berada di daerah aliran sungai atau DAS. Yang rusak sedang dan rusak ringan nanti akan segera kita proses bantuan kepada tiap-tiap rumah gitu ya. Kemudian yang rusak berat nanti kita akan tawarkan apakah rehab di tempat tanahnya sendiri atau yang tanahnya sudah hilang nanti akan kita upayakan relokasi di tempat baru. Ya, terutama di hulu sungai tengah. Yang ada di das sungai yang hancur nanti kita tawarkan pindah dan kita minta Pemda Hulu Sungai Tengah untuk menyiapkan tempat untuk relokasi. Karena sudah tahu di situ ada banjir besar, kalau masih bertempat tinggal di situ artinya tinggal tempat rentan terpapar banjir. Untuk itu pihaknya meminta kepada pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menyiapkan tempat baru relokasi. Terkait jumlah pengungsi saat ini sudah jauh berkurang. Harapannya hujan besar tidak lagi terjadi dan para pengungsi segera bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Mohail, Banjar TV. Ya pemirsa, masih berbicara mengenai kondisi banjir yang dialami oleh sebagian masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan. Bagi masyarakat yang rumahnya rusak akibat banjir namun tidak masuk dalam kriteria Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Dinas Sosial Kalsel telah menyiapkan anggaran lewat program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni atau RSRTLH. Di samping itu, pasca banjir besar di Kalsel, Dinas Sosial selain melakukan pendataan rumah rusak, juga mendata setiap warga yang meninggal dunia akibat bencana alam banjir. Sampai saat ini sudah tercatat 28 orang meninggal dan sudah diusulkan Kementerian Sosial untuk mendapatkan bantuan. Bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan akibat banjir, dipastikan mendapat bantuan perbaikan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, baik itu rusak berat, ringan maupun sedang. Bagi rumah yang rusak berat mendapat bantuan 50 juta, rusak ringan 25 juta, dan rusak sedang 10 juta rupiah. Meski demikian, jika ada rumah warga yang rusak berat akibat banjir, namun tidak termasuk dalam kriteria BNPB tersebut, Dinas Sosial Kalsel siap membantu lewat program yang sudah dilaksanakan selama ini, yakni Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni atau RSRTLH, seperti bantuan perbaikan atap, lantai, dan dinding atau disebut Aladin. Setidaknya hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Kalimantan Selatan, Siti Nuryani, saat ditemui awak media di Gedung Rumah Banjar.
berat diberi bantuan 20 juta, kalau ada rusak sedang dan rusak ringan. Ada 3 kriteria. Nah, kalau kami dinas sosial itu ada program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni. Nah, kami mungkin bisa menjangkau warga kami yang terdampak yang tidak masuk dalam kriteria tadi. Nah, kami membantunya nanti di situ. Ada yang di ujung-ujung kan kami itu makan Aladin aja atap lantai dinding. Jadi kalau dari dinas sosial itu rehabilitasi sosial rumahnya atap lantai dinding. Nah, jadi kalau ada yang nantinya lepas dari kriteria itu bisa kami bantu. Kami siapkan anggarannya. Lebih jauh, Nuryani menyatakan mengingat anggarannya cukup terbatas sehingga yang tersedia hanya untuk 78 unit rumah. Karena tidak menduga tahun 2021 ini ada musibah banjir, untuk itu akan coba membuat proposal ke pemerintah provinsi agar masyarakat yang terdampak banjir dan tidak masuk dalam kriteria BNPB bisa mendapatkan bantuan secara merata. Mohail, Banjar TV. Selain melakukan pendataan rumah yang rusak akibat banjir untuk mendapatkan bantuan perbaikan lewat program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni berupa atap, lantai, dan dinding, Dinas Sosial Kalsel ternyata juga mendata warga yang meninggal dunia akibat bencana alam banjir untuk bisa mendapatkan santunan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sejauh ini berdasarkan catatan yang sudah masuk, ada 28 orang yang meninggal akibat banjir dan sudah dilaporkan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk mendapatkan santunan kematian. Kami sudah menyampaikan ke Kementerian Sosial karena memang kita diminta oleh Kementerian Sosial agar mengajukan usulan rekomendasi santunan kematian untuk korban bencana alam. Nah, kami sudah mengusulkan 28 korban bencana alam banjir. Kabupaten Banjar ada 8, salah 7, Banjarbaru 1, Tabalong 1, HST 10, ada 8. Yang belum masuk itu dari Tokuara, tapi katanya ada 13 itu, tapi belum ada usulan ke kami. Belum masuk datanya? Belum. Jadi kami yang sudah kami sampaikan ke Kementerian Sosial 28. Santunan akan diterima ahli waris sebesar 15 juta per jiwa dengan persyaratan lengkap, di antaranya ada keterangan surat kematian akibat banjir dan kartu keluarga serta KTP ahli waris. Mohail, Banjar TV. Ya pemirsa, selanjutnya Jalan Amblas di Pengambangan, warga meminta perbaikan. Setelah pariwara berikut ini.